Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah pabrik cerdas yang bekerja dengan presisi tinggi. Di dalam pabrik ini, ratusan jalur produksi beroperasi secara bersamaan. Ada tungku yang khusus membakar lemak, ada gudang penyimpanan energi, dan ada ruang kendali utama yang mengatur seluruh ritme operasinya. Setiap hari, pabrik ini membaca sinyal yang Anda berikan lalu memutuskan hari ini tubuh harus membakar atau justru menyimpan. Anda memilih intermittent fasting, metode yang disebut-sebut mampu membantu membakar lemak, meningkatkan metabolisme, bahkan memperlambat penuaan. Anda menjalani pola 9/8 dengan disiplin, hanya makan dalam jendela 8 jam. Dan selama 16 jam berikutnya, bahkan setetes air pun tidak masuk ke tubuh. Anda bertahan selama berminggu-minggu. Lalu suatu hari, Anda naik ke timbangan dengan penuh harapan. Namun hasilnya, angka itu hampir tidak bergerak. Bahkan perlahan justru naik. Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda? Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan intermittent fasting itu sendiri. Masalahnya terletak pada berbagai miskonsepsi yang selama ini dianggap benar, padahal diam-diam justru merusak usaha Anda sendiri. Hari ini, kita akan membahas satu persatu 5 kesalahan paling fatal dalam menjalani intermittent fasting berdasarkan penjelasan ilmiah yang nyata dan mudah dipahami. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda dan bagaimana cara mengoptimalkan pabrik cerdas ini agar bekerja sebagaimana mestinya. Mari kita mulai dari kesalahan pertama, dan ini adalah yang paling sering terjadi. Banyak orang percaya bahwa selama mereka patuh pada jadwal puasa, apapun yang dimakan dan sebanyak apapun porsinya saat jendela makan tidak akan menjadi masalah. Karena menurut mereka, selama berpuasa, tubuh pasti akan membakar lemak. Kedengarannya masuk akal. Namun kenyataannya, cara kerja tubuh Anda jauh lebih kompleks dari itu. Ketika Anda menyelesaikan puasa selama 16 jam dan akhirnya memasuki jendela makan, sesuatu yang sangat menarik mulai terjadi di dalam tubuh Anda. Grelin, molekul sinyal yang bertugas memicu rasa lapar, telah menumpuk selama berjam-jam. Ia terus mengirimkan pesan yang sama kepada tubuh, makan, makan, makan. Ibarat seseorang yang menahan diri untuk diam sepanjang hari, begitu akhirnya mulai berbicara, akan sangat sulit untuk berhenti. Penelitian menunjukkan bahwa setelah puasa yang panjang, tubuh cenderung menginginkan makanan tinggi kalori, tinggi gula, dan tinggi lemak dalam jumlah lebih besar. Ini bukan sekadar masalah kemauan. Sistem saraf Anda sedang menjalankan program kuno yang telah tertanam sejak proses evolusi manusia. Sebuah sinyal darurat yang berkata cepat, isi kembali energi sebanyak mungkin. Dan tanpa disadari, inilah yang membuat banyak orang justru mengonsumsi lebih banyak kalori selama jendela makan mereka. Anda mungkin merasa hanya makan satu porsi normal. Namun, karena efek amplifikasi rasa lapar setelah puasa panjang, jumlah kalorinya bisa saja diam-diam melonjak jauh lebih tinggi dari biasanya. Di dalam pabrik tubuh Anda, insulin berperan seperti manajer gudang. Tugasnya adalah mengemas gula dari aliran darah, lalu menyimpannya sebagai cadangan energi. Ketika bahan baku datang dalam jumlah besar dalam waktu singkat, insulin akan bekerja tanpa henti, mengemas energi berlebih, kotak demi kotak lalu menumpuknya ke dalam gudang lemak. Anda mungkin merasa hanya makan satu porsi normal. Namun, karena efek amplifikasi rasa lapar setelah puasa panjang, jumlah kalorinya bisa saja diam-diam melonjak jauh lebih tinggi dari biasanya. Di dalam pabrik tubuh Anda, insulin berperan seperti manajer gudang. Tugasnya adalah mengemas gula dari aliran darah, lalu menyimpannya sebagai cadangan energi. Ketika bahan baku datang dalam jumlah besar dalam waktu singkat, insulin akan bekerja tanpa henti, mengemas energi berlebih, kotak demi kotak lalu menumpuknya ke dalam gudang lemak.
Jika semua kalori yang berhasil dihemat selama jendela puasa justru dibalas dengan makan 2 kali lebih banyak atau bahkan lebih saat jendela makan, maka gudang energi tubuh Anda hanya akan semakin penuh. Karena itu, puasa bukanlah jimat kebal yang otomatis membakar lemak. Pada akhirnya, kualitas dan jumlah makanan yang Anda konsumsi selama jendela makan tetap menjadi faktor paling menentukan dalam proses penurunan lemak tubuh. Baik, sekarang kita masuk ke kesalahan umum yang kedua. Kesalahan ini jauh lebih tersembunyi dan seringkali tidak disadari. Banyak orang percaya bahwa minum kopi atau bahkan bulletproof coffee dengan tambahan krim selama jendela puasa bukanlah masalah besar. Lagi kalorinya hanya sedikit. Jadi bukankah itu berarti puasanya tetap aman? Namun tubuh Anda memiliki sistem saklar biologis yang sangat sensitif. Namanya respons insulin. Di dalam pabrik tubuh, insulin berperan seperti pengawas utama. Dan begitu ia mulai aktif bekerja, tungku-tungkuku pembakaran lemak akan segera diperlambat, lalu tubuh beralih kembali ke mode penyimpanan energi. Kenyataannya, sistem yang memanggil pengawas ini jauh lebih sensitif daripada yang dibayangkan banyak orang. Memang benar, mentega dan minyak MCT dalam bulletproof coffee atau fat coffee hampir seluruhnya terdiri dari lemak, sehingga lonjakan insulin yang ditimbulkan relatif kecil. Namun tubuh Anda tidak hanya membaca insulin, tubuh juga membaca energi yang masuk. Dan ketika kalori mulai masuk, beberapa jalur metabolisme tertentu akan kembali aktif. Artinya, kondisi puasa yang benar-benar bersih perlahan mulai terganggu. Dan yang lebih penting lagi, bahkan tambahan kecil seperti susu kedelai, gula, atau minuman protein yang mengandung asam amino dapat langsung mengubah respons tubuh Anda. Begitu zat-zat ini masuk, pengawas insulin akan segera aktif kembali, membaca sinyal bahwa energi sedang datang lalu mulai menjalankan mode penyimpanan. Tim nutrisi dari Harvard Medical School menegaskan dalam berbagai penelitian bahwa kondisi puasa yang sesungguhnya terjadi ketika kadar insulin tetap berada pada level dasar yang rendah. Karena itu, hampir semua asupan yang mengandung kalori dan dapat dimetabolisme tubuh berpotensi mengganggu kondisi tersebut. Meskipun dampaknya bisa berbeda-beda. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Anda merasa sudah menjalani puasa dengan sangat disiplin, namun hasilnya tetap tidak terlihat. Bahkan rasa lapar justru semakin kuat. Anda mengira tubuh sedang benar-benar berpuasa. Padahal, sistem metabolisme Anda sebenarnya terus berada dalam kondisi setengah aktif yang tidak stabil. Ada satu fakta mengejutkan yang jarang diketahui banyak orang. Ketika tubuh benar-benar berada dalam kondisi puasa, ia akan mengaktifkan sebuah mekanisme pembersihan alami yang disebut autofagi. Bayangkan ini seperti regu pembersih malam hari di sebuah pabrik. Mereka baru bertugas setelah jalur produksi berhenti total. Tugas mereka membersihkan komponen bekas, memperbaiki mesin yang rusak. Mekanisme ini tidak hanya membantu tubuh memperbarui dan mendaur ulang sel-sel yang rusak, tetapi juga berperan penting dalam efisiensi metabolisme lemak. Bahkan, penemuan tentang mekanisme autofagi dianugerahi Nobel Prize in Physiology or Medicine pada tahun 2000. Namun, untuk mengaktifkan proses ini secara optimal, tubuh harus benar-benar berada dalam kondisi minim asupan nutrisi, bukan dalam puasa semu, seperti setelah mengonsumsi bulletproof coffee. Jadi, jika Anda ingin intermittent fasting bekerja secara optimal, maka selama jendela puasa, pilihan yang paling aman tetaplah sederhana air putih, kopi hitam, atau teh tanpa tambahan apapun. Sekarang kita masuk ke kesalahan pemahaman yang ketiga. Dan kali ini, penyebabnya mungkin akan mengejutkan Anda. Banyak orang menjalani intermittent fasting dengan sangat disiplin. Jendela makan dijaga ketat. Pola makan pun sudah diperhatikan dengan baik. Namun angka di timbangan tetap tidak bergerak.
Dan penyebabnya bisa jadi berasal dari sesuatu yang sering dianggap sepele: tidur. Di dalam tubuh Anda ada hormon bernama kortisol. Bayangkan hormon ini seperti sistem alarm darurat di dalam sebuah pabrik. Ketika Anda kurang tidur atau kualitas tidur terus terganggu, alarm ini akan terus aktif, mengirimkan sinyal keadaan darurat ke seluruh tubuh. Ketika kadar kortisol meningkat, tubuh Anda akan segera masuk ke mode bertahan hidup yang sangat primitif. Tubuh mulai menyimpan energi sebanyak mungkin, seolah sedang menghadapi masa krisis dan tidak tahu kapan makanan berikutnya akan tersedia. Pada saat yang sama, sel-sel lemak menjadi jauh lebih protektif, menahan cadangan energi yang mereka simpan dan enggan melepaskannya. Di saat yang sama, kortisol juga memicu keinginan yang lebih kuat terhadap makanan tinggi gula dan tinggi lemak. Karena bagi tubuh, makanan seperti inilah yang paling cepat menyediakan energi darurat. Penelitian dari Stanford Sleep Sciences Center menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam mengalami peningkatan signifikan pada hormon grelin, hormon yang memicu rasa lapar. Sementara itu, kadar leptin, hormon yang memberi sinyal kenyang, justru menurun secara signifikan. Grelin adalah sinyal yang mendorong Anda untuk makan. Sedangkan leptin adalah sistem REM yang memberitahu tubuh cukup berhenti makan. Dan ketika Anda kurang tidur, tubuh seperti sedang menginjak pedal gas sambil melepaskan rem pada saat yang sama. Yang lebih buruk lagi, banyak orang sengaja tidur larut dan bangun lebih pagi demi memperpanjang waktu puasanya. Mereka berpikir, semakin lama durasi puasa, semakin cepat pula hasilnya akan terlihat. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Pola seperti ini dapat membuat alarm kortisol terus aktif di dalam tubuh. Dan ketika itu terjadi, pabrik tubuh Anda akan masuk semakin dalam ke mode penyimpanan energi. Intermittent fasting hanya bisa bekerja secara optimal ketika dipadukan dengan tidur yang benar-benar berkualitas. Jika pola tidur Anda berantakan, bahkan rencana puasa yang paling disiplin sekalipun dapat diam-diam dirusak oleh kortisol, alarm darurat tubuh yang terus memicu mode bertahan hidup. Kesalahpahaman keempat, mungkin yang paling kontraintuitif di antara semua kesalahpahaman. Banyak orang saat menjalani puasa intermiten justru sangat mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali latihan beban. Mereka hanya melakukan olahraga kardio atau bahkan tidak berolahraga sama sekali. Alasannya puasa sudah membakar lemak, jadi aku tidak perlu stimulasi tambahan lagi. Tapi tubuh Anda memiliki mekanisme pelindung metabolisme yang sangat canggih, yang akan membuat logika itu sama sekali tidak berlaku. Otot Anda adalah mesin metabolisme terbesar di dalam tubuh. Bayangkan otot seperti tungku pembakaran besar, namun tubuh Anda memiliki mekanisme perlindungan metabolik yang jauh lebih canggih dari itu. Dan mekanisme ini seringkali membuat logika sederhana tadi tidak lagi berlaku. Otot adalah salah satu mesin metabolisme terbesar di dalam tubuh. Bayangkan otot seperti tungku pembakaran utama di dalam sebuah pabrik. Bahkan ketika pabrik sedang tidak banyak beroperasi, tungku-tungku ini tetap membakar energi secara konstan, menjaga metabolisme dasar tubuh tetap berjalan. Sebuah pabrik, bahkan ketika pabrik itu berhenti beroperasi, tungku-tungku ini terus mengonsumsi energi, mempertahankan tingkat metabolisme basal. Ketika Anda hanya berpuasa tanpa melakukan latihan kekuatan, tubuh Anda di bawah tekanan defisit kalori jangka panjang akan mengaktifkan respons darurat bernama katabolisme otot. Dalam kondisi kekurangan energi yang berkepanjangan, tubuh dapat mulai memecah protein otot menjadi asam amino, lalu mengubahnya menjadi sumber energi cadangan. Dari sudut pandang tubuh, mempertahankan tungku pembakaran yang besar membutuhkan terlalu banyak energi. Maka dalam situasi darurat, tubuh memilih mengurangi sebagian massa otot demi bertahan hidup. Proses ini ibarat sebuah pabrik yang mulai menjual generatornya sendiri demi menghemat energi. Dalam jangka pendek, pengeluaran memang berkurang.
Namun dalam jangka panjang, kapasitas produksi pabrik itu justru ikut melemah. Data dari National Institutes of Health di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pola diet yang hanya berfokus pada pembatasan kalori tanpa disertai latihan ketahanan atau latihan beban dapat menyebabkan sebagian besar penurunan berat badan justru berasal dari massa otot, bukan lemak. Ketika massa otot mulai berkurang, tingkat metabolisme basal tubuh pun ikut menurun. Artinya, tubuh Anda membakar semakin sedikit energi setiap harinya. Akibatnya, proses pembakaran lemak menjadi jauh lebih sulit. Dan ketika Anda kembali ke pola makan normal, berat badan bisa naik kembali lebih cepat dibanding sebelumnya. Inilah sebabnya banyak orang merasa angka di timbangan memang turun setelah berpuasa cukup lama, tetapi bentuk tubuh mereka justru terlihat lebih kendur, lebih lemah, dan kehilangan definisi otot. Mungkin terdengar sulit dipercaya. Namun inilah mekanisme bertahan hidup yang telah dibentuk oleh evolusi manusia selama ribuan tahun. Tubuh selalu berusaha melindungi apa yang dianggap paling penting untuk bertahan hidup. Dan tugas Anda adalah memberi sinyal yang tepat kepada tubuh melalui latihan dan aktivitas fisik bahwa otot bukanlah sesuatu yang boleh dikorbankan. Sekarang kita sampai pada kesalahan pemahaman yang kelima dan yang terakhir. Namun dampaknya bisa sama seriusnya dengan 4 kesalahan sebelumnya. Kesalahan ini terdengar sederhana, semakin lama puasa, semakin baik hasilnya. Setelah merasakan manfaat awal dari intermittent fasting, banyak orang mulai memperpanjang durasi puasanya. Dari pola 19 menjadi 19 malah lalu 20. Bahkan sebagian mencoba OMAD, one meal a day, hanya makan 1 kali dalam sehari. Sekarang kita sampai pada kesalahan pemahaman yang kelima dan yang terakhir. Namun dampaknya bisa sama seriusnya dengan 4 kesalahan sebelumnya. Kesalahan ini terdengar sederhana, semakin lama puasa, semakin baik hasilnya. Setelah merasakan manfaat awal dari intermittent fasting, banyak orang mulai memperpanjang durasi puasanya. Dari pola 19 menjadi 19 malah lalu 20. Bahkan sebagian mencoba OMAD, one meal a day, hanya makan 1 kali dalam sehari. Logikanya terdengar sederhana, semakin lama durasi puasa, semakin besar pembakaran lemak yang terjadi dan semakin cepat berat badan turun. Namun tubuh manusia memiliki batas adaptasi yang sangat jelas. Dan ketika batas itu terlampaui, tubuh justru mulai mengaktifkan mekanisme perlindungan yang hasilnya bisa berlawanan sepenuhnya dengan tujuan awal Anda. Latar belakang proyek ringkasan proyek video animasi edukasi 5 kesalahpahaman tentang puasa intermiten mengungkap kebenaran cara kerja pabrik tubuh manusia ketika periode puasa berlangsung terlalu lama. Kadar gula darah dapat terus turun hingga mencapai level yang sangat rendah. Dan pada saat itulah otak, pusat kendali utama tubuh yang sangat sensitif terhadap kadar gula darah, mulai mengaktifkan alarm bertahan hidup tingkat tinggi. Otak sendiri mengonsumsi sekitar 20% dari total energi tubuh setiap harinya. Karena itu, kemampuannya mendeteksi perubahan kadar gula darah jauh lebih sensitif dibandingkan organ-organ lain. Ketika tubuh mendeteksi krisis energi yang berlangsung terlalu lama, sistem pertahanan ini akan segera memicu pelepasan hormon adrenalin dan kortisol. Dalam sekejap, seluruh tubuh masuk ke mode siaga darurat. Dan mode darurat ini melakukan 3 hal utama yang masing-masing justru dapat menghambat proses penurunan lemak Anda. Pertama, tubuh akan mulai memicu keinginan yang sangat kuat terhadap makanan tinggi kalori. Akibat, ketika jendela makan tiba, rasa lapar menjadi jauh lebih sulit dikendalikan dan Anda cenderung makan dalam porsi besar. Kedua, kondisi ini dapat menurunkan sensitivitas insulin. Artinya, manajer pengatur energi di dalam tubuh mulai bekerja dengan kurang efisien. Gula darah menjadi lebih sulit diproses secara optimal, dan lebih banyak energi akhirnya diarahkan untuk disimpan sebagai lemak. Ketiga,
Kondisi ini juga dapat mempercepat pemecahan massa otot. Ketika otak membutuhkan energi dalam situasi darurat, protein otot menjadi salah satu sumber yang paling cepat diubah menjadi bahan bakar cadangan, terutama saat tubuh berada dalam kondisi ekstrim. Penelitian yang dipublikasikan dalam The New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa intermittent fasting yang dilakukan dengan benar memang dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan metabolisme tubuh. Namun, ketika durasi puasa diperpanjang secara berlebihan, terutama tanpa pengawasan medis yang memadai, efeknya justru bisa berbalik arah. Tubuh dapat mengalami ketidakseimbangan metabolisme, kehilangan massa otot, hingga muncul pola makan kompensatif yang berlebihan saat jendela makan tiba. Dan pada akhirnya, berat badan yang diharapkan turun justru bisa kembali meningkat. Dan yang paling penting, pola puasa yang terlalu ekstrim seringkali tidak realistis untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Mungkin Anda mampu menjalaninya selama 1 atau 2 minggu. Namun setelah itu, banyak orang justru mengalami kelelahan fisik dan mental, lalu terjebak dalam siklus yang melelahkan. Puasa berlebihan, makan secara impulsif, merasa bersalah, lalu kembali berpuasa lagi. Siklus seperti ini dapat memberi tekanan besar pada sistem metabolisme tubuh. Bahkan dalam beberapa kasus, dampaknya bisa lebih buruk dibandingkan jika Anda tidak pernah menjalani puasa ekstrim sama sekali. Berdasarkan penelitian ilmiah, rentang waktu yang paling efektif bagi kebanyakan orang dewasa sehat adalah melakukan puasa selama 2 bulan hingga 1 jam setiap. Berdasarkan berbagai penelitian ilmiah, rentang puasa yang paling efektif bagi sebagian besar orang dewasa sehat umumnya berada di kisaran 2 jam hingga 19 jam per hari. Tentu saja, pola ini tetap perlu disertai asupan nutrisi yang seimbang serta aktivitas fisik yang teratur. Pada rentang inilah tubuh biasanya masih dapat memperoleh manfaat metabolik dari puasa tanpa memicu respons stres berlebihan dari sistem pertahanan tubuh. Disertai dengan asupan nutrisi yang seimbang dan olahraga teratur, rentang ini dapat mengaktifkan manfaat metabolisme dari puasa tanpa memicu respons stres ekstrim dari tubuh. Sebelum kita menyimpulkan semuanya, ada satu hal penting yang harus dipahami dengan sangat jelas: intermittent fasting tidak cocok untuk semua orang. Bagi mereka yang memiliki diabetes atau gangguan pengaturan gula darah, perubahan kadar gula darah selama periode puasa dapat menimbulkan risiko yang serius. Karena itu, puasa sebaiknya hanya dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis atau dokter yang berkompeten. Jika Anda memiliki riwayat gangguan makan, pola diet yang bersifat membatasi, termasuk intermittent fasting, dapat menjadi pemicu yang berisiko. Dalam kondisi seperti ini, dukungan dari profesional kesehatan mental sangat penting sebelum memulai program diet apapun. Dan bagi Anda yang sedang hamil atau menyusui, kebutuhan nutrisi ibu dan bayi harus selalu menjadi prioritas utama. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk menjalani puasa intermiten tanpa pendampingan medis yang tepat. Bagi remaja yang masih berada dalam masa pertumbuhan, tubuh membutuhkan pasokan nutrisi yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan fisik dan metabolisme secara optimal. Karena itu, pola pembatasan makan seperti intermittent fasting perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Demikian juga bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, terutama obat yang harus diminum bersama makanan. Puasa intermittent dapat memengaruhi penyerapan maupun efektivitas obat tersebut. Karena itu, konsultasi dengan dokter atau tenaga medis yang menangani Anda sangat dianjurkan sebelum memulai program puasa. Kesehatan tidak pernah memiliki satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Setiap tubuh memiliki karakteristik yang unik. Faktor seperti genetik, tipe metabolisme, tingkat stres, hingga kualitas tidur, semuanya memengaruhi bagaimana sebuah pola makan bekerja di dalam tubuh Anda. Baik, sekarang mari kita rangkum semua yang telah kita pelajari hari ini.
Kesalahpahaman pertama mengira waktu puasa dapat menebus kelebihan kalori saat jendela makan. Kenyataannya, tidak demikian. Total asupan kalori tetap menjadi faktor utama dalam proses penurunan berat badan. Kesalahpahaman kedua menganggap kopi bulletproof atau minuman berkalori lain tetap aman dikonsumsi selama jendela puasa. Faktanya, asupan apapun yang mengandung kalori dan dapat dimetabolisme tubuh berpotensi mengganggu kondisi puasa yang sebenarnya. Dan ketika itu terjadi, proses pembakaran lemak pun mulai melambat. Kesalahpahaman ketiga mengabaikan dampak besar kualitas tidur terhadap efektivitas puasa. Kurang tidur membuat kadar hormon kortisol terus meningkat, sehingga tubuh tetap berada dalam mode penyimpanan energi dan lebih sulit membakar lemak secara efisien. Kesalahpahaman keempat, tidak melakukan latihan kekuatan selama menjalani puasa. Akibatnya, massa otot perlahan berkurang, laju metabolisme basal menurun, dan proses pembakaran lemak pun menjadi semakin sulit. Kesalahan kelima mengira bahwa semakin lama berpuasa, maka hasilnya akan semakin baik. Padahal, puasa yang berlebihan justru memicu respons stres ekstrim pada tubuh. Hal ini bisa menyebabkan gangguan metabolisme, hingga pola makan berlebihan sebagai kompensasi. Intermittent fasting adalah alat yang ampuh, tapi alat itu sendiri tidak otomatis membuahkan hasil. Cara Anda menggunakannya, itulah kuncinya. Tubuhmu adalah hasil kristalisasi kebijaksanaan evolusi selama jutaan tahun. Ia memiliki ribuan mekanisme perlindungan yang sangat presisi, dirancang untuk memastikan kelangsungan hidupmu dalam berbagai kondisi. Ketika kamu bekerja sama dengannya dengan cara yang benar, ia akan membalasmu dengan hasil yang luar biasa. Namun, jika kamu melawannya dengan cara yang keliru, ia akan melindungi dirinya sendiri dengan cara yang sama mengagumkannya dan membuat semua usahamu menjadi sia-sia. Sains bukan tentang memaksa tubuhmu melampaui batas, melainkan menemukan titik optimal di mana kamu bisa bekerja sama dengannya. Jika konten hari ini membuatmu memikirkan kembali rencana puasamu atau menjawab pertanyaan yang selama ini mengganggumu, tolong berikan like pada video ini. Mari bantu agar lebih banyak orang yang juga sedang berjuang dengan hal yang sama bisa melihat informasi ini. Jika Anda belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe, karena setiap minggu kita akan menggunakan sains nyata untuk membantu Anda memahami tubuh Anda sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman yang juga sedang mencoba intermittent fasting. Mungkin satu kali berbagi dari Anda bisa membantu mereka menghindari kesalahan yang merugikan selama berbulan-bulan. Tubuh Anda layak diperlakukan dengan benar. Dan langkah pertamanya adalah dengan benar-benar memahaminya.